فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita seluruhnya di atas muka bumi ini dalam rangka atau tujuan untuk melakukan penghambaan, tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat serta salam hendaklah senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah, seorang Rasul yang menutup risalah kenabian dan kerasulan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan ini, yaitu kehidupan dunia yang kita sedang berada di atasnya, adalah tempat di mana kita mengumpulkan amalan, mengumpulkan bekal yang dengannya kita akan berbekal untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji dari hamba-hambanya. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan siapa di antara hamba-hambanya yang taat lagi tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa di antara hamba-hambanya yang mereka lalai dengan kehidupan dunianya sehingga mereka lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk pada surah pertama dalam juz 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji kalian sebagai fitnah di tengah kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah, kehidupan dunia hakikatnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia kita ketahui bersama adalah kehidupan sementara, kehidupan yang melalaikan, kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambarkan di dalam surah Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu." Ketahuilah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman akan adanya hari pembalasan. Orang-orang yang beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan kelak. Kemudian dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya. Allah mengatakan, "I'lamu," ketahuilah kalian, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain la'ibu, hanyalah permainan, sekedar permainan saja. Walahu, senda gurau. Wazinatun, demikian pula perhiasan yang sementara. Wa tafakhurun bainakum, dan juga tempat di mana kalian berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling berlomba-lomba untuk memperbanyak anak keturunan dan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaan kehidupan dunia itu bagaikan sebuah hujan yang dia turun membasahi sebuah negeri. Kemudian negeri tersebut atau tanah tersebut yang dicurahi oleh air hujan, tumbuh padanya tumbuhan, tanaman-tanaman, yang mana tanaman tersebut tumbuh menghijau, yang dengannya membuat orang-orang kafir takjub dengan kehijauan dari kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kehidupan dunia itu perumpamaannya seperti tanaman yang hijau tersebut. Lama-kelamaan tanaman tersebut menguning, kemudian lama-kelamaan dia pun hancur bagaikan tidak pernah ada. Demikianlah kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia itu kehidupan yang akan berlalu bersama kita. Oleh sebab itu jamaah, seorang mukmin yang cerdas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang mukmin yang senantiasa dia mengingat kehidupannya setelah kematiannya. Seorang mukmin yang cerdas, seseorang yang dia banyak mengingat kematiannya, banyak mengingat penghancur dari kelezatan kehidupan dunia. Kemudian dia memperbanyak dari mempersiapkan bekalnya untuk berjumpa dengan kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minul aqyas?" Mukmin yang bagaimana? Yang dikatakan mukmin yang cerdas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yaitu mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka paling baik persiapannya untuk menghadapi hari esok, yaitu hari ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terlalaikan akan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang penting. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, suatu hari Nabi dan para sahabatnya berjalan melewati pasar kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di pinggir kota Madinah sebuah bangkai dari anak kambing, yang mana bangkai anak kambing tersebut cacat telinganya, yaitu telinganya kecil, yang mana orang Arab ketika mendapati hewan yang memiliki kecacatan, maka mereka menganggap hewan tersebut hewan yang aib, hewan yang menjijikan, bahkan mereka mengharamkan untuk menyembelih hewan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai kambing tersebut, Nabi memegang di telinga bangkai kambing tersebut. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ayyukum ahabbu hadza lahu bidirhamin?" Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang ingin membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, "Wallahi ma nuhibbu hadza." Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak menginginkan bangkai kambing ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, "Ayyukum yuhibbu hadza lahu?" Siapa yang menginginkan bangkai kambing ini untuknya cuma-cuma,
Tidak usah dibeli, ambil saja. Maka para sahabat menjawab, wallahi ya Rasulullah, lau anna hayyata lau kana hadha hayyan, wahai Rasulullah, jika seandainya bangkai kambing ini masih hidup, kana fihi aibun, maka dia memiliki cacat. Seandainya masih hidup, kami juga tidak mau untuk mengambilnya, sebab dia hewan yang cacat. Fa kaifa idza kana mayitan, maka bagaimana lagi sekarang dia sudah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, fa wallahi thumma wallahi, maka demi Allah kemudian demi Allah, fa inna dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, ahwanu indallah, lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadza indakum, daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. Oleh sebab itu jamaah, betapa kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang harta. Orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia kepada mereka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kehidupan dunia ini hakikatnya adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunianya, mereka dibatasi, mereka dilarang untuk melakukan yang ini, dan mereka diperintahkan untuk melakukan yang itu. Sedangkan orang-orang kafir, mereka diberikan kebebasan, mereka diberikan hak dari harta-harta dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka harta atau kenikmatan dari kenikmatan negeri akhirat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tidak terlalaikan akan kehidupan dunia, sehingga kita lupa akan kehidupan yang kekal abadi, di mana kehidupan setelah kematian itu hanya dua, yaitu imma fil jannah, yaitu mungkin saja di surga, atau imma fin nar, atau mungkin saja berada di neraka. Tidak ada tempat ketiga, yang mana salah satunya adalah tempat kenikmatan yang hakiki, dan salah satunya adalah tempat siksaan yang amat sangat pedih yang tidak pernah dibayangkan oleh anak cucu Adam sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatuhu wa salamuhu alaih. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah kedua ini kami ingin menyampaikan secara ringkas 3 sebab di antara sebab yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari fitnah kehidupan dunia, dan juga menjadi sebab keselamatan baginya di negeri akhirat. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Yaitu sebab pertama yang hendaklah ditempuh oleh setiap mukmin dan mukminah, yaitu dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ketakwaan itu jamaah maknanya yaitu seseorang mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, fatazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab kedua yang paling besar, ia akan menyelamatkan seorang hamba dari fitnah dunia dan juga fitnah alam barzakh, demikian pula fitnah di akhirat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia senantiasa mengamalkan atau senantiasa mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sebab mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita jamaah. Allah menolong kita di kehidupan dunia dari fitnah-fitnah yang terjadi. Betapa banyak kerusakan, betapa banyak orang-orang yang mereka merusak agama,
mereka menjual agama mereka dengan sedikit bagian dari bagian dunia. Yang mana Nabi mengatakan kelak di akhir zaman akan ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa mempelajari agama Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah mengatakan, "In tansurullah," kalau kalian menolong agama Allah, yansurukum, Allah pasti akan menolong kalian di kehidupan dunia, di alam kubur, demikian pula ketika kita berada di akhirat, ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yutsabbit aqdamakum," dan Allah akan istiqomahkan kalian, Allah akan kokohkan kaki kalian di atas agama Islam sampai kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara sebab yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia, yaitu apa yang kita sebutkan tadi dalam sebuah hadis, yaitu senantiasa memperbanyak dari mengingat kematian, kemudian dia senantiasa bersegera dalam beramal. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian wahai seorang mukmin, segeralah kalian melakukan amalan, jangan ditunda-tunda. Apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah amalan, terkhusus di bulan Dzulhijjah nanti ini, yaitu amalan yang sangat besar, yaitu amalan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban, maka hendaklah kita senantiasa badiru bil a'mal sebagaimana yang Nabi perintahkan, yaitu bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Yang mana Nabi mengatakan fitnah tersebut kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang mana Nabi mengatakan asbaha rajulun mu'minan, yang mana seorang laki-laki di waktu paginya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, akan tetapi ketika dia masuk di waktu sorenya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au amsa mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di waktu sorenya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi besok paginya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit bagian dari kehidupan dunia, waliyadzubillah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita dengarkan di siang hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang mampu selamat dari fitnah dunia, fitnah alam barzakh, demikian pula fitnah akhirat, kecuali siapa yang dirahmati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا يرد أمرك ولا يحزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دينهم وعقيدتهم ودماءهم وأموالهم ونساءهم وفك حصار عنهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وخصوصا في عصيمتنا هذا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيم الصلاة.